Action. Kayak tadi Iya lah kadinya. itu kudu nyantai we cuma ngobrol biasa gitu. Cek ganti opening tadi. Bisa apa openingnya lah? Opening nang kayak geus ieu. Mau nang geus ya. Pokoknya geus ieu ketika kita diberikan dua pilihan, satu menjadi apatis, dua mengikuti arus. Tapi kita menjadi manusia merdeka. Betul. Nah, ini kenapa kita ngomong begini karena kedatangan aktivis orang Beda masih muda gitu sama mahasiswa tapi luar biasa lah channel-channelnya. Mengerikan ya. Lebih tadi Satang Iwan. Wah, Kita mulai di Teras Desa Podcast. Lokal Takril Impact. Ayo tuh. Alhamdulillah bisa mengundang kalian berdua. Alhamdulillah sehat. 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 Kang Japar ya? Iya kan Japar. Siap Kang Japar. Enaknya nyebutnya apa nih Kang Japar Bu ya? Bebas Japar, Kang Japar. Siap. Asal untuk amang-amang we. Gitu. Kesibukannya. Nah, pasti tadi kesibukannya pertama. Dari Iwan dulu mungkin. Oh dari senior dulu. Oh dulu junior dulu kan. Sok ke Nusa Hila lah. Jadi junior dulu biasanya. Siap, Ahan. Kebetulan kalau saya alhamdulillah sekarang masih berada di Ini ya. Indonesia itu ya. Menjadi status mahasiswa yang ada di Jakarta. Ya, itu aja sih. Sama ada beberapa organisasi lah yang lagi coba didalami. Bilang aja deh organisasinya apa? Organisasi primordial kedaerahan namanya RIMASI, Riungan Mahasiswa Sukabumi. Oh, gitu. Sama sapa teman-temannya Ya, agak. halo teman-teman. Dan teman-teman mahasiswa semuanya. Lanjut Kang. Silakan lah tuh. Izin saya Iwan Jainuddin. Saya lulusan dari Universitas Juanda Bogor. Dan kebetulan kalau ditanya sekarang lagi sibuk apa, mungkin sedang mencari jejak hidup yang sempurna. Kamu Ripa. Cari jati diri. Enggak jejak hidup. Jati hidup. Karena memang ya bagaimanapun kehidupan ini kan mencari suatu hal di ujungnya. Di antara kemewahan atau Kebahagiaan. ya satu lagi itu kayak kenyamanan. Kenyamanan gitu. Kadang kenyamanan suka bertolak-belakan gitu. Yang bahagia belum tentu nyaman. Betul. Kan banyak pejabat-pejabat yang emang Kerasa bahagia itu kan bermewah-mewah gitu, tapi kan Nyaman, udah gak jauh orang. nah begitu. dari segi mana aja nih? Mental atau dari segi apa nih? Kerjaan banyak kan gitu ya. Karena sih ada yang ngeklip Itu. Oke. Selanjutnya mungkin itu karena saya sekarang bergerak di bidang usaha ya Kang Gopar. Oh, usaha. Karena memang kalau misalnya kita menjadi pegawai kan kita punya bos ya. Ya, betul. Kalau jadi pengusaha mah ya kehendak kita lah menjadi Anjir, merdeka. kasinggung orang kuli pabrik Oke, tapi saya tetap pengen kerja nanti ya, karena memang merasa aja sih ya kalau kerja itu kita punya pengalaman teknokrat lah bahasanya, ya profesional lah. Oke, selanjutnya saya setelah lulus saya dari awal kuliah saya masuk ke beberapa organisasi kampus yang bergerak di bidang sosial pendidikan. Yang pertama mungkin saya di himpunan ya, pasti siapapun yang kau pasti himpunan dulu. Iya. Terus saya lanjut di BEM. BEM saya menjadi ketua BEM FEB Unida tahun 2021. Untuk BEM FEB Unida, Didi dan kawan-kawan yang lain nonton ini harus di-share ke adik-adik pokoknya. Diramaikan lah ya. Diramaikan lah untuk teman-teman HMM juga nih. Terus selanjutnya saya setelah itu masuk ke DPP HBM di Jakarta. Jadi alumni BEM semua itu ngumpul di satu wadah yang namanya DPP HBM. Kita kumpul di sana di 2024. Terus terakhir saya menjadi sekjen di Ikatan Mahasiswa AMS Kota Bogor. Dan terakhir saya mendapat jabatan dan amanah di DPD KMPI Kota Bogor. Luar biasa nih ya. Dan mungkin ada lagi, cuma sih nggak usah review. Iya. Banyak udah pengalaman-pengalaman gitu kan. Karena emang masa muda itu emang dalam masa apa ya sebutnya mencari jati diri. Jadi banyak organisasi yang bisa kita ikuti untuk pendalaman diri lah gitu ya. Tadi itu kan untuk jejak. Nah, jejak ibu kemana nih? Nah gitu. Kalau masa-masa ini masa Transisi ya. Mudah-mudahan ya kedepannya juga kalian punya apa ya
harapan dan targetnya bisa kecapai di tahun ini, tahun depan dan seterusnya gitu ya. Nah, di semua aktivitas yang pernah dilakukan gitu ya, buat Kang Iwan nih, yang emang katanya sih aktivis ya, Faktanya mungkin. iya faktanya jadi aktivis, yang paling berat tuh apa sih jadi seorang aktivis? Oke. Berarti kan pertanyaannya sempat to the point. Oh iya, kan nanti masih lebih banyak tinggi lagi nih. Oh iya, ini Awal aja udah ditabrak ini. Oke, tantangan berat untuk menjadi aktivis yang sebenarnya ya yang tadi Kang Japar. Kita itu sebenarnya sebagai aktivis itu memiliki suatu hal yang memang kita harus perjuangkan. Di antara kita berjuang untuk sosial dan juga berjuang untuk diri sendiri. Nah, kadang aktivis ini lupa jati dirinya gitu kan. Kadang dia bergerak untuk Sosial, tapi akhirnya dia menginginkan suatu hal yang lebih dari sosial itu sendiri gitu kan. Hal yang berkaitan dengan pribadi. lah, untungan pribadi untungnya. Jadi di situ mungkin ada beberapa gerakan-gerakan yang akhirnya disponsori dan akhirnya mungkin menjadi berubah arahnya dan akhirnya ke suatu yang hampura disebutnya jadi suatu hal yang kayak melenceng lah dari tujuan awal. Seperti itu Kang Japar sebenarnya. Berarti kan di situ banyak yang bertolak belakang. Banyak kan? Intinya banyak yang Berkepentingan ya, gitu. Tapi intinya memang tujuannya untuk hal baik. Karena kan kita sebagai manusia tidak punya apa ya namanya ya, power ya. untuk kayak mau seperti yang kita inginkan itu nggak punya. Karena memang dalam sosial itu ya hubungan antar manusia dan manusia yang lain. Makanya sedikit sulit ketika kita sedang berjuang, pasti adalah sedikit kerikil mungkin ya Kak Ajis ya. Sedikit beberapa hal yang seperti menghalangi jalan lah intinya gitu. Berarti kan aktivis di sini kan kita mendorong para pemangku kebijakan untuk membuat regulated atau emang kebijakan-kebijakan yang menurut kita sesuai gitu kan? Betul kan kayak gitu. Idealnya seperti itu. Iya kan? Cuman gitu. terkadang ada namanya itu kan cognitive dissonance yang artinya ketika keyakinan berbeda dengan tingkah laku. Munafik ya? Maksudnya begitu kok katakan? Bukan munafik. Bukan munafik. Ya, ketika mahasiswa itu kan atau mungkin aktivis yang selalu menyuarakan tentang kebijakan-kebijakan yang 9 value, tapi realita yang ada justru memang orientasinya itu mulai berbuah gitu. Berbeda gitu. Menjadi mungkin entah pragmatisme kah atau mungkin yang akhirnya tujuan awalnya untuk masyarakat, hasilnya itu tidak untuk masyarakat. Ya, untuk diri sendiri lagi. Jadi memang ya pentingnya brain care untuk pemuda gitu. Bukan hanya skincare aja gitu. Ya harus tapi brain care juga dengan tujuan supaya kita setiap apapun yang kita coba suarakan, setiap apapun yang kita coba dorong itu sesuai dengan fundamental dan fungsinya gitu. Itu dari kalau kata Ajis tadi jelasin mungkin saya rangkum antara idealis dan pragmatis ya. Iya. Ada yang arahnya yang pragmatis nih. Kita udah kelihatan loh ya gitu. Iya. Idealis ya berarti memang untuk kepentingan orang banyak. Kang Japar. Nah, sekarang kan kalian kalau Kang Ivan emang di Benda nih. Ya, di Benda kan? Kembali lagi ke Benda kan? Enggak Lemah Cai lah. Lemah Cai kan? Gitu. Kalau Ajis? Sekarang bolak-balik kan bolak-balik ya. Ciputat, di Jakarta, kadang Sukabumi juga. Nah, kalau di Ciputat di Jakarta kesibukannya selain kuliah apa? Sekarang sih kesibukannya kebetulan sama dengan di awal, terus di pengembangan organisasi kedaerahan karena kebetulan ya saya juga sebagai ketua umum terpilih itu. Jadi punya harapan dan tujuan yang dimana ingin meningkatkan kualitas dan eksistensi organisasi tersebut begitu. Dan untuk kesibukan yang lain ya kadang saya ikut-ikut event-event tentang edukatif gitu, seminar-seminar edukatif yang nantinya justru menambah wawasan, pengetahuan dan juga pengalaman untuk saya pribadi lah gitu. Ya luar biasa ya, hari ini kita bertemu dengan dua pemuda desa Benda yang emang punya apa ya, kalau menurut saya pemikiran-pemikiran yang nantinya bisa mengembangkan desa Benda lebih maju dengan gitu ya. Mudah-mudahan kan nanti kita mungkin Ajis juga sebagai Mojang Jajaka ya 2025 gitu kan. 24 ya kemarin. Oh iya 2024 ya. Mudah-mudahan nanti setelah lulus dari UIN Ciputat terjun ke masyarakat di desa Benda khususnya gitu, bisa merangkul anak muda lainnya untuk bergabung. Ibaratnya Ajis punya program apa gitu, disebarluaskan kebaikannya, keahliannya gitu kan. Tadi kan edukasinya. Karena kan mungkin kalau di desa Benda kan banyak ibaratnya
campuran lah, ya kan? Betul. Campuran gitu. Jadi bagaimana cara kita bisa menyatukan isi kepala di desa benda, sangat sulit ya. Sangat sulit. Sangat sulit kan gitu. Sedikit mungkin saya banyak berpengalaman itu. Iya. Memang salah satu untuk bisa kita maju atau berhasil yaitu adalah menyatukan dulu ya beberapa pihak yang memang istilahnya itu tidak mempunyai persepsi yang sama. Memang sulit bagi orang-orang yang memang bukan bergerak di bidang kemanusiaan ya. Untuk orang-orang seperti apa namanya, bukan kayak kita menyatukan gelas yang pecah gitu ya. Tapi bagaimana kita meleburkan semuanya, Kita meleburkan ya. meleburkan. Karena memang kalau kita memaksakan itu sendiri sulit menurut saya. Jujur itu sulit. Tapi memang dalam sejarah yang kita baca seperti Genghis Khan dan juga Kaisar Cina pertama itu kalau saya Xi Jinping atau siapa ya gitu. Itu kita bisa lihat bahwa mereka mensatukan semua itu ya dia menyatukan grup-grup kecil menjadi sedang, terjadinya besar menjadi suatu kesatuan gitu Pak. Intinya sih menurut saya kalau kita di lingkup yang luas, kita ini ada teori ini. Ini teorinya memang harus dipakai dalam politik gitu kan. Jadi kalau kita mau menyatukan itu memang ada tekniknya. Tekniknya itu konsepnya seperti obat nyamuk. Nah, yang jadul tuh, tahu nggak? ya yang mutar dibakar gitu. Nah itu contohnya. Kita itu dari yang tidak terjamah dulu dari awal sampai akhir, terus kan udah putar terus sampai akhirnya kita memiliki titik yang kita akan temui di tengahnya. Nah itu filosofinya untuk kita bisa menyatukan. Dan saya juga tahun mohon maaf ini ya, untuk menjadi ketua apapun itu memang kita harus merangkul lah. Iya. Kita harus merangkul dari kelas apapun yang kita harus temu. Kadang kan banyak orang punya tujuan yang sama tapi caranya berbeda-beda kan ya. Sepakat. Nah kan itu. Sepakat. Nah kadang yang jadi muncul konflik itu ketika berbeda pendapat gitu. Jadi yang A pengen seperti apa, yang B seperti apa. Kadang menjadi seorang ketua gitu. Betul. Nah kalian kan pernah jadi ketua atau yang sedang jadi ketua kan gitu ya. Cara membuat suatu kebijakan atau keputusan ketika emang ada yang berbeda pendapat itu seperti apa? Dari Ajis ya. Ajis dulu nih. Boleh saya mungkin ya. Ya. Sedikit kalau mungkin dari saya kan kalau misalkan perbedaan pendapat namanya dissenting opinion kan itu memang sudah menjadi nature lah ya. Semua orang pasti punya perbedaan pendapat masing-masing. Cuman kalau saya pribadi untuk mencari solusi dari perbedaan pendapat dari buku yang saya baca itu kan ada namanya teori Sokratik. Yang dimana Sokratik itu kan Sokrates mempelopori adanya metode dialektika. Tuh. Dengan poinnya tanya jawab. Paling lebih tepatnya ya kita ngobrol aja dulu dengan orang yang berbeda pendapat gitu. Persepsinya bagaimana supaya nanti orientasi frekuensinya pun bisa sama gitu. Jadi hanya menitik beratkan pada bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Itu penting komunikasi ya gitu kan. Jadi kita tahu maksud tujuannya sama gitu kan. Cuman ngelihat lagi organisasi ini mengarah kemanakah gitu. Ya juga visi misi dari seorang ketua pun itu menjadi pertimbangan juga supaya arahnya itu bisa lebih jelas. Ya intinya sih seperti ini Kang Jafar. Kalau misalnya kita, ini kayak saya yang ngobrol sama bupati ya. Bupati. Mudah-mudahan itu saya jadi bupati. Akan saya Jafar, Jafar nau, Hasan nau. Tolong sponsor ini Kang Hasan. Oke. Jadi mungkin tadi ya. Mungkin kita memang harus mengetahui dulu track yang mau kita lewati dalam tadi menyatukan pendapat itu sendiri. Mengambil keputusan gitu ya. Gitu. Terus keduanya memang kita harus mature Kang. Harus dewasa. Kita nggak boleh tuh yang namanya kesinggung. Baperan ya. Baper gitu ya. Kan kadang dalam organisasi kan kita nggak tahu ya isi perasaan masing-masing ya gitu kan gitu. Lu celetuk padahal bercanda ngadap tuh ya kita kan gitu. Padahal mah emang aja yang bercanda gitu kan. Intinya kita harus mature Kang. Dewasa ya. Kalau kita misalnya sudah mature, oke, dalam pemikiran kita bisa menerima pendapat yang berbeda. Menurut saya sih siapapun dalam dunia ini punya pendapat ya masing-masing. Jangankan seperti itu. Kenapa banyak teori kan artinya banyak pendapat tuh. Iya betul. Nah, gitu. Makanya menurut saya untuk meluruskan itu semua adalah kematuran. Harus dewasa.
Kalau misalnya semuanya sudah mencapai hal itu dalam kognitifnya bagus dan nature, pasti menurut saya pendapat sebeda apapun saya yakin untuk tujuan yang sama. Oh iya, Buat kebaikan. buat kebaikan itu sendiri. Tujuannya mau kemana nih? Iya, Pasti betul. ujungnya antara pragmatis dan Dan idealis gitu. nggak beda jauh cuma jauh. Memang sih dalam suatu komunitas atau suatu riungan atau suatu kelompok gitu ya, organisasi pasti berbeda pendapat itu akan selalu muncul karena berbeda isi kepala gitu kan ya. Nah, dalam menjadi seorang ketua atau menjadi di dalam organisasi gitu kan kadang kalau ketua jenuh gitu orang teh. Itu cara motivasi supaya kurangnya tetap dilanjut untuk semangat, cara tipsnya kos kumaha tah? Oke. Izin ya tadi saya ingin meluruskan yang Kang Japar tadi ya, bahwa memang kalau kita sudah bergerak di ranah organisasi, itu kita sudah dilandasi hukum. Artinya sudah diatur dalam Undang-undang dasar. rumah tangga. Makanya dalam perbedaan pendapatnya itu pun ada suatu proses. Ya. Oke, ini lanjut yang tadi. Oh ya, lanjut aja. Belum saya menjawab yang selanjutnya. Jadi setelah itu, maka ada suatu gagasan atau berbeda, dan itu diatur bagaimana cara kita untuk bisa meluruskan suatu pendapat itu sendiri menjadi suatu keputusan. Makanya ada badan hukum di situ, dan juga ada aturan yang memang kita harus ikuti. Nah, selanjutnya bagaimana sih dalam memang organisasi itu kita sering jenuh ya? Ya gitu kan jenuh kiki wae kadang mah gitu. Kan memang ada faktor pendorongnya mungkin ya. Di antara yang tadi visi dan misinya. Misalnya kita menjabarkan dalam visi. Visi itu kan artinya cara ya. Misi itu tujuan. Caranya kita mendapatkan tujuannya itu kayak gimana? Makanya dalam suatu organisasi itu kita harus luas sebagai ketua. Jangan sampai kita, mohon maaf nih ya, karena kan manusia itu bukan robot ya. Kadang merasa capek kan gitu. Ini. Makanya memang setelah kelelahan itu sendiri itu harus menjadi lilah kata orang-orang kami. Kata orang-orang kami nih, orang-orang kami gitu. Nah, insya Allah katanya itu menjadi beberapa hal yang disebut dengan pahala ya. Makanya nggak ada tuh rasa jenuh. Kalau misalnya dia bekerja secara lillah, betul. Walaupun capek tetap dikerjain lah gitu. Nah, makanya saya suka memberikan suatu suatu motivasi untuk teman-teman bahwa memang kita bekerja untuk suatu tujuan yang baik. Terus keduanya supaya tidak jenuh gimana? Di dalam organisasi itu diatur bagaimana kita cara menyelesaikan suatu hal itu memang ada beberapa cara. Pertama ya, terutama dengan suatu aturan-aturan yang mendasar. Yang kedua adalah dengan aturan-aturan yang tidak mendasar. Artinya apa? Ya gak mungkin lah kita mengerjakan suatu hal dalam satu organisasi kita rapat dalam sekretariat gitu kan tiap hari gitu kan. Oh kita jalan nih ke beberapa tempat nih bersama Kanda gitu kan, ketemu sama senior gitu. Barangkali kan dapat tips ini gitu. Artinya mungkin makan gratis hari itu gitu kan, Kang Jafar gitu. Ini sebagai contoh aja ya gitu kan. Misalnya Kang Jafar, saya dan Ajis ingin bertemu dengan senior nih. Cecep misalnya kan Kanda nih kan, sahabat ini kan gitu kan. Nah, saat kita datang, ya kita mencoba bertamu gitu kan. Artinya kalau bertamu apa aja? Ada yang disuguhkan gitu. Jadi kita kan jenuh kan gitu kan. Kalau belum pasti oleh ya. Oleh gitu kan. Memuliakan tamu deh. Tamu ada raja. Tapi tamu dagang cenah. Jadi intinya kalau kita untuk merasa jenuh itu sendiri ya, intinya seperti itu Kang. Kita bisa melaksanakannya itu dengan hal-hal yang menarik ya. Menarik. Pertama, supaya kita jangan terlalu monoton kadangnya. Gitu ya. Kita harus luas, kita harus tahu nih isi hati teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah jenuh, kita akan melaksanakan healing mungkin ya Kang Ajis ya. Mungkin intinya dalam hal tersebut adalah bagaimana cara kita untuk bisa memahami teman-teman yang lain. Tapi kalau jenuh dalam masa kita tidak mendapatkan tujuannya, nah itu tuh yang beda tuh kan. Ikhtiarnya itu yang harus bisa harus keren itu gitu kan. Mungkin dari saya sebagai ketua seperti itu ya. Karena memang punya anggota 30 orang, 50 orang. Sekarang anggotanya mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan. Kadang kita harus tahu gitu kan. Nah,
sebelum lanjut, boleh kan ada ibu-ibu, ada bapak, atau anak muda juga pasti ada, pasti ada kan, beragam. gitu. Berarti kan ini masuk lingkungan aktivisnya dari segi apa gitu? Oh iya, karena saya kan udah merasakan semua ya. Ya, Pertama dari kehidupan mahasiswa, ya. saya sih antara maba dan juga adik kelas. Terus dari BEM antara ketua kelas, antara saya sebagai ketua BEM dan antara atas saya sebagai senior, dan kepada bawah saya juga kepada junior. Terus kita masuk ke arah ormas. Arah ormas ya hampir di semua lingkup ada kan. Kalau di ormas itu ya bahasanya ada yang muda, ada yang tua, ada yang memang udah sepuh, ada gitu kan. Bukan sepuh, tua banget. Kita memang kalau datang itu apa yang dia bicarain kita harus dengerin dulu intinya gitu kan. Ya kan siap gitu kan. Berarti junior seniornya itu Kuat kan? kuat ya? Kuat. Nah terus ada kalau di KMPI kan ya bahasanya dengan seluruh ormas ya. Oh ya. Nah, kita mengetahui bahwa background-backgroundnya itu berbeda-beda dan kita harus mengatasi hal tersebut ya dengan baik gitu kan. Karena saya merasakan ya waktu pertama kali terjun dengan segala baju yang berbeda, saya merasakan oh ternyata ini kekuatan pemuda itu ada di sini gitu. Makanya memang untuk menanggapi hal tersebut ya kita harus bisa menjadi manusia yang sangat paham situasi dan kondisi ini. Iya. Mungkin kalau dari saya, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Iwan sudah sangat daging banget gitu ya. Karena kan mungkin untuk dari experience, pengalaman dan juga ilmuwan, Iwan udah sangat jauh lah jam terbangnya daripada saya. Cuman kalau saya sih pada saat merasakan kejenuhan dalam berorganisasi, mungkin disitulah pentingnya kita menggunakan akal dan pikiran gitu. Kenapa? Karena ide itu muncul jika otak kita digunakan kan. Pentingnya mengadakan hal baru, inovatif, kegiatan-kegiatan yang lebih asik, entah itu orientasinya eksistensi, relasi, ataupun pengalaman gitu. Kayak mungkin saya ambil contoh dari organisasi saya lah, Primordial Responsi. Jujur mungkin berorganisasi di Primordial sedikit jenuh. Nah saya mengakalinya dengan mengadakan event-event yang memang bisa meningkatkan eksistensi Rimasi dan juga anggota-anggotanya. Salah satunya saya sekarang sedang bergelut samalah dengan Desa Benda di bidang podcast, dan kebetulan dalam jangka waktu dekat kita akan mengundang narasumber ya, salah satunya dari Bawaslu Provinsi dan juga akhir Januari nanti dengan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, dan nanti rencana juga jika bisa goals kita akan coba menjadikan narasumber dari DPR RI tadi si Ratna Sari, dan itu lagi sedang kita garap dan semoga harapannya mungkin supaya mencarikan solusi dari rasa jenuh ini itu dengan event-event yang memang nanti kedepannya kita bisa lebih merasa senang lah. Karena kan kalau kita ngelihat filosofis Plato, bahwa Plato atau Socrates lah, bahwa tujuan hidup itu kan mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa ditemukan oleh kebahagiaan itu ada pada penerapan keutamaan. Keutamaan bisa didapatkan oleh pengetahuan. Jadi pentingnya kita mencari pengetahuan supaya kita bisa menemukan tujuan hidup untuk mencari kebahagiaan. Seperti itu. Biasa nih. Keren. Mudah-mudahan sih kedepannya buat khususnya mungkin para pejabat yang ada di Desa Benda dan sebagainya, sayang sekali jika para pemuda yang ada di Desa Benda dianggurin gitu dah. Semangat kan? Ya kan, karena mungkin tadi itu banyak nanti program-program yang inovatif yang keluar dari para pemuda gitu ya. Sepakat. Mungkin ini juga kita di podcast Trust Desa Benda ini bisa jadi stimulus buat para pemangku kebijakan untuk merangkul anak muda lebih banyak lagi, karena dilihat Desa Benda itu sangat banyak mas berlian lah gitu ya. Potensial benar. Ya kan, yang potensial, sehingga sayang sekali gitu kalau emang dianggurin gitu kan ya. Sepakat Kang, sepakat. Itu mungkin nanti kedepannya dari Ajis, dari Ikhwan gitu ya, bisa kedepannya membuat satu program-program buat mengajak anak muda dalam suatu kegiatan yang emang membangun Desa Benda itu ke depan. Terangsang lah ya. Iya gitu kan, tujuan saya ngundang kalian di sini kan itu stimulus buat anak-anak yang lain yang emang di luaran sana mau gitu kan bergabung, memajukan desa sendiri gitu kan. Caranya bebas apa saja gitu ya. Mungkin sedikit menambahkan Iya. Yang saya rasakan mungkin kekurangannya itu sendiri.
mungkin di sini itu kita nggak ada ormas, di sini nggak ada organisasi kepemudaan jarang gitu kan. Saya bukan berbicara bahwa ini kekurangan Desa Benda, tapi ini adalah suatu potensi yang belum digali aja. Oke, sepakat ya dia. Jangan sampai ini jadi klip nanti saya ngomong seperti itu. Tidak ada nih kata Pak Doni ini, Depannya orang lanjutannya gitu. Ya intinya mungkin teman-teman di sini bisa share ke teman-teman semua di komunitas ataupun di khususnya di Desa Benda khususnya. Komunitas-komunitas kepemudaan di Desa Benda, kita coba kumpul satu kali, kita bahas arah dan tujuan Desa Benda menuju Tunda. Nah, ini bisa jadi masukan nih buat ketua Karang Taruna, buat kepala desa Benda, atau emang seluruh ketua pemuda yang ada di desa Benda berkumpul, kita bikin acara itu tuh. Ya. Yang saya yakinkan jangan sebut dulu nama ketua dulu ya gitu ya. Mungkin itu ada aturan khusus nanti. Yang penting ini pemuda dulu. Iya, pemuda. Betul. Ya pokoknya untuk teman-teman youth people gitu kan. Iya. Orang-orang muda nih. Atau yang merasa muda. Oleh. Karena memang kalau di aturannya sampai umur 45 nih kayaknya. Oh 35 gitu. Enggak aturan itu kata sih untuk yang menjadi muda itu di angka 50 ke atas, 50 ke bawah. Oh, bukan 50 ke bawah gitu kan. Berarti 49 masih terbilang muda. Muda gitu. Sport Ada uban gitu. Tapi emang kadang bicara soal muda itu harus lebih berani kan gitu. Betul. Ya kan, tapi kadang yang terjadi di kita muda itu lebih kepada anak kecil pemikirannya kan. Betul. Gitu, tidak mau mengambil resiko kadang-kadang di kita itu ya. Ini sedikit untuk pemuda nih ya. Pemuda itu harus berani untuk tidak disukai. Tangan. Percaya itu atau tidak, itu adalah namanya pemuda. Kalau kita tidak bisa seperti itu, jangan sebut pemuda. Nah, harus berani mengambil resiko. Misalnya kawin lari gitu. Perpintan. Itu beda tujuan kayaknya zaman udah gitu. Niatnya kayaknya awalnya gitu. Cuman kita luruskan lagi kayaknya. Aduh. Dikat bayang kan. Bisa mau dikat. Oke, itu kanjapan menurut saya. Jadi menurut saya memang nggak mungkin semua pemuda ya, iya. nggak akan pemuda semua datang. Tapi mohon maaf ketika di situ ada suatu wadah atau misalnya kalau di saya kan membangunnya itu emang dari awal ya. Iya. Saya membangunnya dari bola. Kalau di Persibel, sekarang namanya Persibel. Teman-teman. Persibel apa Persibel? Persibel sama aja. Oh, sama aja. Persibel sama aja. Beda curug pun ini. Beda curug. Gitu. Jadi intinya di pemuda saya untuk bersatu itu memang nggak semua bisa bersatu dalam persatuan sepak bola Benda Tubuk ini. Tapi dengan langkah-langkah memang ini kesukaan pemuda, itu menjadi suatu wadah untuk bersatu. Nah, untuk langkah dialektisnya seperti apa? Nah, itulah kita membutuhkan seorang warrior nih. Warriornya siapa? Nah, mungkin di situ ada tokoh-tokoh mungkin ya. Nah, gitu. Karena banyak nih tokmas di Desa Benda ini yang memang mohon maaf kadang sedikit nyumput tapi keraya event mah ayam muncul gitu kan. Keren nih saya. Komandan-komandannya muncul ini itu kan. Dan itu suatu gebrakan yang menurut saya ya tadi, kalau kita berani kita ambil resiko. Karena memang pemuda itu ya kita tahu lah zaman-zaman yang memang semua itu diawali oleh beberapa hal yang memang karena kita tidak sungkan. Di 1965 itu gerakan pemuda semua. 1998 gerakan pemuda semua. 2009 gerakan pemuda, 2004 gerakan pemuda semua. Sampai kita misalnya melihat kepada 28 Oktober gerakan pemuda semua yang bisa menyatukan. Mudah-mudahan dengan adanya pemuda Desa Benda juga menjadi suatu gebrakan yang luar biasa. Terus ya kan? Harus berkomitmen nih, Jis. Tanggal berapa, Jis? Ya, Tanggal berapa ini? ikut alur senior lah ya. Sekarang tanggal 9 Januari kan. Nah, ini menjadi satu titik balik untuk pemuda Desa Benda. siap. Muncul. Ya, Permukaan. Ya mudah-mudahan kita tunggu program-program dari kalian buat pemuda yang ada di Desa Benda kan gitu. Walaupun emang nggak semua yang bisa ikut, tapi ketika punya rasa ingin memajukan gitu kan, empati dan kita stimulus dari sekarang gitu. Mudah-mudahan di tahun 2000 ini kita bisa memajukan Desa Benda versi pemudanya gitu ya. Itu kan kita bantu Pak desanya, kita bantu seluruh tokoh-tokoh masyarakatnya di kita gitu kan, dari segi ibaratnya acara ya kan gitu ya, terus dari segi ibaratnya sosialnya gitu kan,
Jadi kadang mau ningali acara ku kolot bukan tersepak kolot maksudnya teh nya gitu nya, ketika emang acara dipegang oleh anak muda mungkin saya melihat gebrakannya, inovasinya, programnya, acaranya itu fresh gitu. Bukan dibandingkan ya, nggak ada dibandingin lah. Ya, karena kan sebetulnya saya yakin teman-teman sebaya lah, teman-teman saya pun memiliki banyak ide, cuman memang tidak difasilitasi dengan sarana untuk kita berdialektika. Kan ada namanya itu deliberative democracy, artinya menitik beratkan musyawarah gitu. Ya. Pada penentuan kebijakan, penentuan goals kita ke depan. Prometheus berpikir sebelum bertindak, dia melihat ke depannya bagaimana. Nah, supaya mungkin ke depannya teman-teman semua itu merasa diwadahi, betul kata Iwan, harus ada suatu event yang mengumpulkan supaya semua ide itu bisa kita rangkum dan menjadi suatu kebijakan atau suatu event yang nantinya bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Benda juga itu. Nah gitu kan, intinya sih mungkin kita jarang tahu ya kan, jarang tahu itu seperti ini. Proses-proses pemuda di sini itu disatukan di mana? Misalnya kita sebagai pemuda, apakah ada tempat-tempat yang bisa kita tempat kumpul misalnya kan, tempat-tempat kita memang untuk Berbagi pikiran, gitu. sharing, gitu. Tempat-tempat kita mendapatkan aspirasi gitu kan lagi sih. Intinya sih kita memang membutuhkan wadah itu sendiri. Mungkin wadahnya belum ada sekarang, tapi mungkin di resolusi 2026 ini saya membutuhkan itu. Karena memang di langkah-langkahnya kita juga jangan tidak mendasari tentang hukum itu ya Kak Ajis ya. Karena memang kita memang sebagai pemuda itu harus tahu gitu tepatnya di mana. Jangan sampai ya kita gogorowokan gitunya. Tapi Dikasih tidak ada yang menyerap aspirasinya gitu kan gitu. ibaratnya ya. Anjing menggonggong kapal berlalu dong. Oke deh, mungkin ada pesan buat pemuda atau buat warga Desa Benda dari kalian gitu ya. Coba dong kasih satu kalimat atau satu paragraf. Dari siapa dulu? Cenakan dari X-Wit lah gaya lah. Kalau dari Ajis dulu mungkin kalau pesan dari Ajis mungkin buat teman-teman pemuda dan untuk Ajis pribadi untuk mengingatkan bahwa coba tingkatkan kualitas pengetahuan, empati, supaya kedepannya itu kita bisa lebih peka dengan lingkungan yang ada, dengan apa kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Makanya pentingnya brain care itu kata perawatan otak. Jangan cuma kita merawat diri aja gitu, tapi otaknya tidak ada. Kayak ini yang jadi problem kan. Jadi untuk kedepannya teman-teman semua, yuk kita bareng-bareng meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Benda, dan juga kita bareng-bareng membangun Desa Benda ini dengan jauh yang lebih baik lagi. Gitu. Lanjut. Kalau dari saya sih, saya mengutip dari Shoki tadi. Ya. Jadi kita udah buka. Karena memang sebelum dibuka ini banyak diskusi dulu kan. Gitu kan. Ya intinya sih, kalian mau mengikuti arus atau apatis? Atau ingin jadi orang yang merdeka? Nah, itu tuh dalam Kak Agis. Jadi menurut saya, untuk kawan-kawan pemuda, kalau kita ingin mengikuti arus, ya kayak nggak bakal berubah gitu kan. Ya, kita mengikuti arus itu kan, kita nggak punya inovatif gitu kan, stagnan ya. Apakah kita menjadi apatis lebih buruk ya kan Ajis ya? Kita lebih apatis ya, kita nggak peduli akhirnya kan, nggak peduli, yang dimana kita ya nggak merasa memiliki Desa Benda ini gitu. Kayak gitu kan cerita-cerita. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang merdeka? Artinya apa? Merdeka itu adalah bebas, freedom. Dan akhirnya di situ kita menemukan jati diri dia sebagai manusia itu adalah kebebasan. Dan kebebasan itu adalah berdampak bagi masyarakat. Itulah. Luar biasa. Oke, jadi menurut saya mungkin Kang Jopar deh saran aja ini mau pemangku kebijakan ya di semua ya. Semua nih pemangku kebijakan. Saya tunggu gebrakannya dari atas dulu bahasanya. Oh, iya. Ya kan? Ya biasanya ketika sudah tidak didengar maka Toa akan bertindak. Katanya ke Gunung Ban. Ada sih Ban, tenang. Udah siap ya? Ada. Oh sudah tahu di sini langsung apa langsung ke Intelcam? Apa sih? Luar biasa pembicaraan pada hari ini ya, luar biasa ya.
Terima kasih udah datang gitu ya, buat teman-teman juga yang nonton Teras Desa Podcast, terus tonton biar menjaga brain, biar jaga otaknya, biar ada otaknya katanya gitu ya. Ya brain care-nya lebih baik. Ya, ya. Jangan hanya skincare tapi brain care-nya juga harus diperbagus gitu. Tetap di Teras Desa Podcast, Real Impact Lokal Tak. Dibalik.